Sejarah Karawang jadi kota industri terbesar di Asia Tenggara. Karawang adalah kota industri terbesar di Asia Tenggara. Ada ribuan pabrik dalam berbagai skala yang beroperasi di kota Karawang. Hal itu membuat Karawang dijuluki kota industri. Bagaimana sejarahnya Karawang hingga menjadi kota industri yang diminat banyak investor? Sejarah Karawang jadi kota industri. Karawang tidak hanya terkenal dengan goyang Karawangnya. Karawang dikenal juga sebagai kota pertanian dan disebut lumbung padi nasional. Sejarah Karawang sebagai kota industri muncul sejak era Orde Baru. Namun infrastruktur industrinya berupa lahan-lahan kosong bekas Tegalwaru Landen telah tersedia sebelum era kemerdekaan. Sejarah pertanian Karawang. Pada awalnya Karawang merupakan kawasan pertanian. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Sejarah pertanian Karawang tercatat sejak abad 5 Masehi, masa kerajaan Tarumanegara. Sejarah pertanian Karawang berlanjut pada abad 17. Saat itu Sultan Agung dari Mataram memplot wilayah Karawang sebagai basis logistik berupa lahan pertanian untuk menyerang Batavia. Pusat pertanian awalnya di Uduk-Uduk Ciampel. Produk pertanian Karawang sempat menjadi komoditi bagi Mataram. Beras dari Karawang dikirim ke Mataram melalui pelabuhan Ciparage. Tapi mulai tahun 1677, Karawang tidak lagi di bawah kekuasaan Mataram. Karawang diserahkan oleh Mataram kepada VOC. Kisah Tegalwaru Landen. Pada tahun 1870, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan UU Agraria, De Agrarische Wet, yang diatur dalam Stadsblad nomor 71 tanggal 9 April tahun 1870. UU Agraria menyatakan bahwa setiap tanah yang bukan merupakan tanah adat dikuasai oleh negara. Atas dasar UU tersebut, pemerintah kolonial diperbolehkan menyewakan tanah kepada pihak swasta atau partikelir. Tujuannya adalah agar pemerintah kolonial mendapatkan kas pemasukan sebesar-besarnya dari bisnis penyewaan tanah. Lahan disewakan selama 75 tahun. Di wilayah Karawang, pemerintah kolonial menyewakan tanah dari mulai Ciampel, Teluk Jambe, Pangkalan dan Tegalwaru kepada tuan tanah Cina bernama Tan Goan Pao. Kawasan lahan yang disewakan tersebut dinamakan Tegalwaru Landen. Di lahan itu ditanami kopi, palawija dan sebagainya. Kawasan perkebunan itu yang kelak akan menjadi lahan bagi berdirinya kawasan industri di Karawang. Visi agraris Orde Lama. Setelah Indonesia merdeka, lahan yang sebelumnya dikuasai Belanda dibagikan sebagai hak milik kepada para petani penggarap. Sedangkan tanah kongsi atau tanah yang tidak digarap oleh rakyat diambil alih pemerintah. Pengelolaan lahan tersebut berada di bawah naungan Kementerian Perhutanan. Pada masa Orde Lama, Karawang direncanakan menjadi lumbung pangan nasional. Upaya perencanaan itu ditunjang oleh luasnya areal persawahan serta ketersediaan distribusi air melalui bendungan Walahar yang dibangun oleh Belanda. Pemerintah Soekarno mendirikan Badan Penelitian Padi di Karawang untuk mendukung program tersebut. Tahun 1962, pemerintah Soekarno menggelar kegiatan Hari Tani Nasional di Karawang. Hal itu merupakan langkah awal Orde Lama untuk membangkitkan potensi pertanian Indonesia. Namun pada penghujung 1990 arah pembangunan Karawang mulai berubah. Karawang persiapkan jadi kawasan industri baru. Revolusi Hijau Orde Baru. Pada masa Orde Baru, Karawang menjadi salah satu sasaran penerapan Revolusi Hijau. Tahun 1970 hingga 1980, pemerintahan Orde Baru melakukan investasi besar-besaran terhadap sektor pertanian. Pemerintah membangun dan mengembangkan program modernisasi pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian Indonesia. Program itu dinamakan juga Revolusi Hijau. Melalui program Revolusi Hijau, petani dikenalkan dengan penggunaan pupuk buatan, pestisida, bibit unggul, peralatan pertanian modern dan sistem budidaya pertanian yang baru. Program Revolusi Hijau cukup berhasil di Karawang. Pada tahun 1984, produksi pertanian Karawang mencapai puncaknya. Capaian itu menempatkan Indonesia negara swasembada beras. Karawang jadi kota industri. Upaya menjadikan Karawang sebagai basis pertanian tidak berlangsung lama. Pada tahun 1989 Presiden Soeharto mengeluarkan Kepres nomor 53 tahun tentang pengembangan kawasan industri di Kabupaten Karawang. Sejarah Karawang menjadi kota industri pun dimulai. Rencana pembangunan industri berdampak pada pembebasan lahan secara masif. Sebanyak 538 hektare tanah darat di bagian selatan desa Sukaluyu milik 87 orang petani dijual dengan harga murah. Hal itu melibatkan peran para calo. Itulah pembebasan lahan pertama di Karawang.
Pembangunan industri di Teluk Jambe. Investor yang pertama kali masuk yaitu Sinarmas yang membangun kawasan industri terbesar KIIC, Karawang International Industrial City, dan perusahaan Jepang Itochu. Di samping membangun kawasan industri, dibangun pula Perumahan Nasional Perumnas Bumi Teluk Jambe sebagai penunjang di bagian utara Desa Sukaluyu. Inilah pembangunan Perumnas pertama di wilayah desa. Pembangunan Perumnas seluas 186 hektare itu meliputi 3 desa, yakni Wadas, Sukaluyu, dan Sukaharja. Sepanjang tahun 1994 sampai tahun 1995, pemerintah mengalihfungsikan 174 hektare sawah menjadi kawasan perumahan. Kawasan Industri Karawang. Menurut aturan tata ruang, zona industri Karawang difokuskan pada beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Teluk Jambe Timur, Cikampek, Klari, Purwasari, Pangkalan, dan Rengas Dengklok. Luas lahan industri mencapai 13.756.358 hektar. Karawang kota industri terbesar se-Asia Tenggara. Dengan banyaknya investor masuk akhirnya menempatkan Karawang sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Ada beberapa kawasan industri seperti Industri Kujang Indotaisei, Mandala Putra KIIC, Surya Cipta, dan Kim. Kawasan Industri Karawang Timur. Kawasan Industri Surya Cipta merupakan kawasan industri terbesar di Karawang Timur. Surya Cipta, pengembang dan pengelola kota industri Surya Cipta memiliki lahan seluas 1,400 hektar. Surya Cipta menjadi kawasan industri yang nyaman bagi industri otomotif, consumer goods, elektronik, farmasi, dan industri bahan bangunan. Perusahaan nasional dan multinasional yang sudah menetap di Surya Cipta antara lain Daihatsu, Isuzu, BKR, Bridgestone, TVS, JVC, GS Battery, Nestle, Kopi Kapal Api, Miwon, Wijaya Karton, Beta Parmakon dan masih banyak lagi. Beberapa di antaranya bisa lihat di sini. Kawasan Industri Karawang Barat. Kawasan industri terbesar di Karawang Barat adalah KIIC, Karawang International Industrial City. KIIC adalah kawasan industri seluas tanda kurang lebih 1.500 hektar yang beroperasi sejak 1993. Dikembangkan oleh Itochu Corp, perusahaan penyewa KIIC sebagian besar berasal dari Jepang. KIIC dihuni sekitar 160 perusahaan dari seluruh dunia. Perusahaan-perusahaan dari Eropa, Amerika, Asia Tengah, dan Asia Tenggara ini mengembangkan sayap ke Indonesia untuk memenuhi kebutuhan domestik dan internasional dengan mendirikan basis manufaktur di KIIC. Perusahaan besar yang beroperasi di KIIC diantaranya Toyota, Daihatsu, Yamaha, Isuzu, Toyota, Unicam, Sharp, Mitsubishi, dan banyak lagi. Konklusi. Sejak pengembangan industri dimulai pada awal 1990-an, Karawang mengalami perubahan sosial yang masif. Bekerja di sektor industri menjadi pilihan utama generasi muda Karawang. Adanya kawasan industri juga menarik arus urbanisasi yang cukup tinggi sepanjang tahun. Orang dari mana-mana datang ke Karawang baik sebagai pekerja industri ataupun di sektor penunjang lainnya. Pembangunan industri telah merubah wajah Karawang secara drastis. Pembangunan infrastruktur juga berjalan pesat. Sektor ekonomi berkembang luas. Proses industrialisasi di Karawang belum menunjukkan tanda akan berakhir. Puluhan ribu hektar lahan kosong masih tersedia. Sumber Sundapura.